Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fitri Maharestuni, Fakultas Keguruan, Ilmu dan Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi dengan NPM 22130310. Di sini saya akan menjelaskan hasil PKKMB 2022 tingkat Universitas Dai 1, tanggal 15 Agustus 2022. Seri 1 yaitu Undang-Undang ITE yang disampaikan oleh Bapak Yusriandi Yusrin. Yang pertama yaitu kita mempelajari definisi dalam ITE adalah salah satu atau kesimpulan data elektronik. Yang kedua, Undang-Undang ITE juga memuat pasal-pasal mengenai perbuatan yang dilarang dan ketentuan pidana. Pasal 27, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik. Ayat 1, mutulan yang melanggar kesusilaan. Ayat kedua, mutulan perjudian. Ayat ketiga, mutulan pencemaran nama baik. Dan ayat yang keempat, mutulan pemerasan atau pengancaman. Pasal 30, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak. Ayat 1, dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum. Ayat 2, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan memperoleh informasi elektronik atau dokumen elektronik. Ayat 3, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun dan melanggar, menerobos, melampaui, menjebol sistem dan pengamanan. Pasal 29, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirim informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi ancaman, kekerasan, atau menakut-nakuti yang ditujuk secara pribadi. Contoh-contoh pelanggaran antara lain: yang pertama, menyebarkan foto atau video kesusilaan teman atau pacar pada saat hubungan yang sedang retak. Yang kedua, perjudian online yang mengiming-imingi keuangan yang cepat dan instan, padahal pada kenyataannya para korban tidak akan pernah bisa menang. Materi yang kedua yaitu pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual anti kekerasan dan perundungan yang disampaikan oleh Dr. Susetya Herawati STMSI. Mengutip dari kata Bung Karno, belajar tanpa berpikir itu adalah berguna, tetapi berpikir tanpa belajar sangat berbahaya. Menurut Undang-Undang Kepemanduan, yang dimaksud generasi muda adalah mereka yang berumur sampai 30 tahun. Lebih tepatnya adalah pelajar atau bahkan mahasiswa yang berusia 16 sampai 30 tahun. Orang yang berilmu dan tidak berilmu pasti bersedia cara bersikap dan berbentuk media. Media merupakan bagian dari masyarakat yang merupakan kelompok penting yang ada di Indonesia. Contoh tanggung jawab terhadap bangsa antara lain: 1. Mempertahankan dan memelihara kesatuan dan persatuan bangsa. 2. Mengembangkan kepribadian yang sehat dan tangguh. 3. Meningkatkan peratifikasi dalam pembangunan politik, ekonomi, dan sosial. 4. Memelihara dan mengembangkan demokrasi Pancasila. Materi ketiga yaitu perkembangan karakter mahasiswa dalam perspektif agama yang disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Said Akil Sirot MAJ. Sejak dulu sampai sekarang kita mempunyai geletik prinsip-prinsip yang kokoh yang tidak pernah pudar, ciri khas dari umat Islam Nusantara. Apa bedanya masyarakat Arab dan masyarakat Nusantara? Masyarakat Arab tidak mempunyai tidak ada struktur nasional yang jelas. Alhamdulillah perjuangan para ulama, para kiai, dan para pemimpin nasionalis kita memiliki beberapa ormas sebagai kekuatan. Tidak ada di Arab yang ada kekuatan suku belakangan. Kekuatan partai politik itu pun tidak mengalah, dan kekuatan suku ke-10-an sampai sekarang. Agak mundur secara adat kita belakangan, kita abad ke-19 dunia Islam dipimpin oleh khalifah, diantaranya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan tahun 37 ada seorang Islam ingin membangkitkan semangat perjuangan Islam yang bernama Syekh Hasan Al-Banna. Orang Maghrib, ini orang Maroko tapi tinggal di Kairo Tasamuh. Partai politik namanya Ikhwatul Muslim untuk menyaingi partai yang sekuler. Seluruh Timur Tengah mulai ada gerakan-gerakan
Islam namanya. PKKMB Universitas Dai 2, Selasa 16 Agustus 2022. Materi 1, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, disampaikan oleh Profesor Heriandi SHMS. Yang pertama mencangkup beberapa pilar antara lain: 1. Pembangunan manusia serta penugasan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Pembangunan ekonomi dan berkelanjutan. 3. Pemerataan pembangunan. 4. Penetapan pemahaman tata kelola kepemerintahan. Yang kedua mencangkup tantangan globalisasi, bonus demografi industri 4.0. Yang ketiga mencangkup beberapa indikator profil pelajar Pancasila antara lain: 1. Bernalar kritis. 2. Kemandirian. 3. Kreatif. 4. Gotong royong. 5. Kebenika globalan. 6. Berakhlak mulia. Terdapat beberapa dasar hukum merdeka antara lain: 1. Pembukaan studi program baru. 2. Sistem akreditas perguruan tinggi. 3. Perguruan tinggi negeri badan hukum. 4. Hak belajar 3 semester di luar. Yang ketiga mencakup mengenai bela negara antara lain: 1. Proyek kemanusiaan. 2. Kegiatan wirausaha. 3. Studi. 4. Membangun desa. Yang kelima terdapat hak mahasiswa, yaitu 1. Belajar di luar dalam satu perguruan tinggi. 2. Belajar di luar program studi di perguruan tinggi lain. Materi 2, Kesadaran lingkungan hidup dan manajemen resiko dan kampus sehat. Yang pertama lingkungan hidup. Yang kedua kampus sehat. Apa yang dimaksud dengan kampus sehat? Yaitu gerakan untuk hidup sehat pada tarahan perguruan tinggi, dan gerak ini menjadi cikal bakal aktivitas kampus di akad COVID-19. Upaya kampus sehat Unila: yang pertama, zero toleransi areas. Yang kedua, pengolahan sampah. Yang ketiga, parkir terpadu. Dan keempat, pengelolaan sumber air. Kelima, arboretum dan anggrek. Materi 3, etika dan norma mahasiswa. Apa yang dimaksud dengan mahasiswa? Mahasiswa adalah sosok yang akan meneruskan langkah sukses dalam masa depan menjadi mahasiswa di era 4.0 kini. Terdapat beberapa untuk menjadi mahasiswa ideal. 1. Mampu berpikir positif pada sesuatu yang akan dilakukan. 2. Mampu seimbangi antara sisi akademik, organisasi, dan tugas, sehingga saat kuliah tujuannya bukan hanya mengejar IPK yang tinggi. Terus terdapat beberapa tipe karakter mahasiswa di kuliah antara lain: 1. Studi oriented. 2. Organization oriented. 3. Tipe 1N2. 4. Hanya suka bermain. Terdapat 10 karakteristik yang harus dimiliki mahasiswa ideal. Yang pertama, rajin belajar. Kedua, orientasi jelas. 3. Bermanfaat bagi orang lain. 4. Bisa menyesuaikan diri. 5. Peduli lingkungan. 6. Kreatif. 7. Inovatif. 8. Disiplin. 9. Cita-cita tinggi. Dan 10. Rendah hati. Terdapat beberapa cara jadi mahasiswa ideal. Yang pertama, patuhi protokol yang ada. 2. Kembangkan diri sesuai minat. 3. Aktif membawa dan memahami masalah. 4. Jujur berinteraksi dan sopan. Materi 4, perguruan tinggi di era 4.0. Yang pertama terdapat ICT Stagin Unila. Ya, ini terdapat beberapa tantangan dunia pendidikan selama pandemi COVID-19, terutama di perguruan tinggi. 1. Pencegahan dan pemutusan mata rantai penularan COVID-19. 2. Pembelajaran yang dilakukan secara virtual. 3. Pengembangan kreativitas dan jaringan TIK yang mendukung kinerja dan proses belajar. Terus data center Unila, yaitu kecepatan internet di Unila saat ini di bandwidth internet Unila 2,5 Gbps, 2 internasional 1 Gbps, 3 domestik 1,5 Gbps. Sejak 2006, Unila telah menjadi kerjasama dengan MSK untuk penggunaan perangkat lunak berlisensi.
Baiklah, kita lanjutkan kepada PKKMB 2022 tingkat fakultas. Untuk materi yang pertama yang disampaikan oleh Profesor Dr. Andes Pautan Raja MPD dengan judul materi Pembelajaran di Perguruan Tinggi di Era Teknologi dan Plagiarisme. Yang pertama, kita mempelajari bagaimana kita menyikapi dosen. Yang kedua, bagaimana melaksanakan sesuatu demi mencapai tujuan. Dan yang ketiga yaitu terkait dengan plagiarisme atau penjiplakan. Plagiarisme adalah sama seperti pencurian. Plagiarisme sama saja artinya mengambil hak orang lain. Untuk materi yang kedua disampaikan oleh Dr. Andes Rizwandi MPD dengan judul materi Sistem Perkuliahan dan Bimbingan Akademis dan Kerjasama. Yang pertama, kita mempelajari analisis mahasiswa. Yang kedua, berkaitan dengan literasi. Yang ketiga, pengembangan efek dan inovasi. Yang keempat, tujuan kita untuk kuliah, apa ini pilihan kita. Yang kelima, kuliah itu inventasi masa depan. Yang keenam, karakteristik yang menang. Dan yang ketujuh, sistem kredit semester atau SKS. Dan untuk materi 3 yang disampaikan oleh Dr. Andes Supriyadi MPD dengan judul materi Fasilitas untuk Perkuliahan dan Mahasiswa. Yang pertama, fasilitas 1, terdapat parkir terpadu ada 2, BNI, GSG. Mempunyai gedung A sampai C, dan semester 3 dan semester 5 dapat mengajukan UKT kembali jika memiliki alasan tertentu. Materi yang keempat yang disampaikan oleh Ibu Dr. Andes Rizwanti Rini MPD dengan judul materi Tugas Pokok Bagian Kemahasiswaan dan Alumni. Yang pertama, kita mempelajari sebagai mahasiswa jangan sampai menjadi yang namanya mahasiswa kupu-kupu atau kuliah pulang. Yang kedua, bagi mahasiswa yang berhasil menorehkan prestasi tingkat nasional maupun internasional. Yang ketiga, melaksanakan indikator kegiatan pada Simkatmawa dilaksanakan oleh Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni. Yang keempat, surat keterangan pendamping ijazah atau SKPI. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.